Jangan lupa klik subscribe, comment, like, and share. Alasan saya tidak mau mencontek. Kita semua tahu bahwa negeri ini, bahkan dunia ini sedang mengalami krisis kejujuran. Perlu banyak bibit kejujuran demi kebaikan generasi mendatang. Itulah mengapa dari sekarang kita perlu mendidik diri kita untuk senantiasa jujur dalam segala hal, termasuk saat ujian di sekolah. Mencontek merupakan budaya yang melekat dan identik dengan kejujuran yang sekarat. Yang perlu kalian tahu, mencontek itu hanya membohongi diri kalian sendiri. Kebiasaan mendapat nilai dengan mencontek akan mempersulit kalian mengetahui kemampuan minimal dan kemampuan maksimal diri kalian. Pada akhirnya, kalian susah menemukan gambaran dan mengenali potensi diri kalian sendiri. Percayalah bahwa nilai itu bukan tolak ukur kesuksesan. Tuhan mengangkat derajat orang-orang berilmu. Mulai saat ini, bersungguh-sungguhlah belajar, sehingga kalian tidak bergantung pada contekan. Jika kalian sungguh-sungguh, nilai tinggi itu pasti bisa kalian dapatkan. Mencontek bukan perbuatan terpuji. Jika diselami lebih dalam, mencontek itu seperti merampas hak orang lain. Sebagai contoh, si A harusnya menjadi juara 1 dengan nilainya yang murni dan bagus. Namun tiba-tiba si B menjadi juara 1. Nilainya jauh lebih bagus karena hasil mencontek. Sudah kelihatan bukan mengapa saya mengatakan mencontek adalah merampas hak orang lain? Mungkin di sini ada teman-teman seperguruan saya yang menonton. Mereka sungguh tahu betapa beratnya saya diminta jawaban saat ujian. Kata beberapa orang di antaranya, saya pelit. Ketahuilah, itu adalah cara saya untuk membuat kalian bangkit. Waktu masih sekolah di MA, kakak saya pernah berkata kepada saya, "Jika kamu memberikan contekan kepada temanmu, maka sama saja dengan kamu membodohi mereka." Saya tidak ingin kalian bergantung pada jawaban orang lain, yang sebetulnya membuat kalian terlena dalam kebodohan kalian sendiri. Namun pada kenyataannya, ada kok orang yang berhasil meskipun dia sering mencontek ketika sekolah. Ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi mereka sudah berubah dan menjadi lebih baik, atau bisa jadi mereka juga sukses karena kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan. Apa yang tampak benar di mata manusia tidak selamanya benar di mata Tuhan. Seseorang bisa saja mendapat kesuksesan dan terbiasa dengan kebohongan yang diciptakan. Namun, apakah itu adalah sebuah kehidupan yang berkah? Ingat, hidup nggak hanya di dunia. Semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di pengadilan akhirat, di saat mulut tidak dapat lagi berbohong. Jujurlah meskipun itu pahit. Dulu saya pernah merasa terkucilkan karena tidak mengikuti teman-teman saya yang mengandalkan bocoran jawaban UN. Kalian bisa bayangkan sendirian memegang prinsip kejujuran di tengah siswa yang takut. Ada yang mendiamkan saya. Ada yang bertanya kenapa saya tidak mau bocoran jawaban. Ada yang menatap saya dengan tatapan jengkel. Ada juga yang mengatakan saya sok suci. Bukan begitu teman. Setiap orang punya prinsip. Tetaplah berkawan tanpa harus menodai prinsip orang lain. Kejujuran adalah prinsip yang berusaha saya jaga. Saya takut Tuhan tidak memberi berkah jika hidup saya penuh dengan kebohongan. Jujurlah meski hasil yang kamu dapatkan itu menyakitkan. Saat hasil UN dibagikan, nilai saya sangat rendah, ranking 2 dari bawah. Seorang laboran menghampiri saya dan mengatakan kepada saya, "Kenapa peringkatmu rendah? Kamu dibicarakan di ruang rapat." Wajar jika saya menjadi pembicaraan karena saya berasal dari kelas terbaik dan sering ikut olimpiade. Tapi begitulah kemampuan saya. Jawaban polos saya saat itu adalah, "Iya pak, soalnya saya nggak pakai bocoran jawaban yang teman-teman saya pakai." Beliau memberikan respon positif atas jawaban saya. Saya menatap nilai saya saat itu sambil menahan perih dan sesak di dada. Air mata saya tertahan. Lalu saya berdoa, "Tuhan, tunjukkan pada hamba bukti jika orang jujur itu akan lebih baik daripada orang yang tidak jujur. Tunjukkan pada hamba bukti bahwa Engkau tidak pernah menelantarkan hamba-hambamu yang jujur."
Qadarullah, doa saya terjawab dan keimanan saya pada Tuhan rasanya semakin meningkat. Pada tahun-tahun berikutnya, Tuhan berikan banyak bukti. Prestasi saya cukup membanggakan saya dan beasiswa yang saya dapatkan cukup membantu saya. Apapun yang terjadi, jujurlah, ada Allah yang akan senantiasa membantu hamba-hambanya.